Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melakukan bersih-bersih oknum Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan RI yang sebelumnya melakukan praktik korupsi bertahun-tahun. Pada bulan Februari 2026 ini saja, total sudah 5 pegawai Bea dan Cukai ditangkap karena kasus korupsi, di mana mayoritas dari 6 pegawai Bea dan Cukai tersebut merupakan jajaran eselon 2 dan 3 aparatur sipil negara alias ASN. Mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kejaksaan Agung RI karena telah merugikan negara dengan memanipulasi aturan. Misal saja sebelumnya KPK melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai alias DJBC. KPK kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka, di mana 3 diantaranya merupakan pejabat Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Mereka yang ditetapkan tersangka yakni RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau P2 DJBC periode 2024 sampai dengan Januari 2026, kemudian SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, dan ORL selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC. Adapun konstruksi perkaranya diawali mufakat jahat terkait jalur importasi barang yang dilakukan oknum di DJBC dan PTBR, di mana ORL memberi perintah kepada bawahannya untuk menyesuaikan parameter jalur merah atau pemeriksaan ketat agar logistik yang dibawa oleh PTBR tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, imitasi, atau tiruan dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai. Kasus tersebut diungkap KPK pada Rabu 4 Februari lalu. Hanya selang sepekan dari pengungkapan itu, Kejaksaan Agung RI berhasil mengungkap korupsi yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai tahun 2022 hingga 2024. Korupsi kali ini terkait dengan penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. CPO adalah crude palm oil yang berarti minyak kelapa sawit mentah. CPO adalah komoditas penting hasil ekstraksi dari daging buah kelapa sawit sebelum dimurnikan, sering juga disebut minyak sawit mentah. 2 pejabat Bea dan Cukai yang melakukan permainan CPO itu ditangkap Kejaksaan Agung dan telah ditetapkan sebagai tersangka Selasa 10 Februari. Kedua pegawai Bea dan Cukai tersebut yakni FJR, mantan Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan MZ selaku ASN pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau KPBC Pekanbaru. FJR saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pun mengaku tidak risih dengan insiden penangkapan sejumlah anak buahnya, baik oleh KPK ataupun Kejaksaan Agung RI. Purbaya mengatakan bahwa hal ini bisa menjadi syok terapi untuk memperbaiki kinerja serta integritas aparat penerimaan negara. Menurut Purbaya, OTT tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pembenahan internal yang tengah berjalan di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenq. Menurut Purbaya, penindakan tersebut tidak perlu disikapi sebagai pukulan, melainkan sebagai titik masuk untuk melakukan pembenahan. Purbaya pun menegaskan dirinya mendukung langkah OTT oleh KPK terhadap pegawai yang diduga terlibat korupsi di lingkungan pajak dan Bea Cukai. Ia berkatakan Kemenq tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan dan menghormati kewenangan KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.